Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Fanderaman. Di sini saya akan membahas mengenai proposal penelitian saya, yakni pengembangan MIM sebagai media pembelajaran sistem tata usia untuk kelas 7 SMP model quantum learning. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting dalam memajukan bangsa, sehingga setiap negara termasuk Indonesia ingin memajukan mutu pendidikan agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Menurut laporan PISA tahun 2018, literasi sains negara Indonesia itu berada pada peringkat 74 dari 79 negara, dan peringkat ini menurun dari tes PISA 2015, di mana Indonesia berada di peringkat 64 dalam hal literasi sains. Nilai PISA dalam hal literasi sains Indonesia memiliki skor rata-rata 396, berada di peringkat 71 di bawah Thailand yang berada di peringkat 54, sedangkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura berada di peringkat 49 dan 2. Dari data tersebut sangat mengkhawatirkan bagi negara Indonesia, sehingga pengembangan literasi sains ini penting dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi sains di Indonesia dan tidak semakin tertinggal dalam hal kemampuan literasi sains. Salah satu di antaranya adalah dengan mengembangkan MIM sebagai media pembelajaran. Rumusan masalah dan hipotesis. Meninjau kembali dalam latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam hal literasi sains? Bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam literasi sains dengan MIM sebagai media pembelajaran? Dan bagaimana kemampuan literasi sains siswa dengan MIM sebagai media pembelajaran? Hipotesis dalam penelitian ini adalah kemampuan literasi sains dengan MIM sebagai media pembelajaran memiliki dampak yang positif, yakni ada terjadinya suatu peningkatan. Kegunaan penelitian. Kegunaan dari dilakukan penelitian ini adalah menganalisis tingkat pemahaman siswa dalam literasi sains dengan MIM sebagai media pembelajaran, meningkatkan pemahaman literasi sains siswa dengan MIM sebagai media pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan literasi sains siswa dengan MIM sebagai media pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Literasi sains. Literasi sains secara etimologi itu terbagi menjadi dua, yakni melek dan sains adalah pengetahuan alam. Literasi sains, sehingga literasi sains adalah kemampuan seseorang dalam memahami sains, mengomunikasikan sains baik dalam bentuk tulisan dan lisan, serta menerapkan pengetahuan sains. Kemampuan ini bertujuan untuk memecahkan masalah, sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan dari segala pertimbangan sains. Tingkatan sains itu terbagi sebagai berikut, yakni buta huruf ilmiah. Buta huruf ilmiah itu tidak memiliki kosakata, konsep, konteks, atau kapasitas kognitif dalam mengidentifikasi pernyataan ilmiah. Literasi sains nominal mengenali konsep yang terkait dengan ilmu pengetahuan, namun masih terjadinya kesalahpahaman, yakni miskonsepsi. Literasi sains fungsional dapat menjelaskan konsep dengan benar, namun masih terdapat pemahaman yang terbatas mengenai konsep tersebut. Literasi sains konseptual, yakni mampu mengembangkan beberapa pemahaman mengenai konseptual dari suatu disiplin ilmu dan mampu menggabungkannya. Dan yang terakhir adalah literasi sains multidimensi, yakni mampu menggabungkan mengenai pemahaman ilmu yang mampu melampaui konsep disiplin ilmu dan prosedur penyelidikan ilmiah. Literasi sains terbagi dalam 4 domain besar, yakni content science, yang merujuk pada berbagai kunci dari sains yang diperlukan dalam memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia.
proses sains, rujuk pada proses mental yang melibatkan jawaban dari pernyataan atau memecahkan masalah. Konteks aplikasi sains, yakni lebih menekankan suatu fenomena sehari-hari, serta mengaplikasikan sains dalam pemecahan masalah nyata. Dan yang terakhir adalah sikap, terdiri dari mendukung penyelidikan ilmiah, kepercayaan diri, minat terhadap sains, dan tanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai meme. Istilah meme berasal dari bahasa Yunani mimeme, yang berarti suatu hal yang menyerupai atau menirukan. Istilah ini dipakai untuk mendefinisikan lahirnya budaya, yang merupakan bentukan dari banyak replikator. Dan istilah ini berkembang menjadi meme internet, yakni bentuk dari suatu budaya atau kultur di internet yang menunjukkan suatu cara di mana ide itu ditiru, disebarkan, dan dimediasi dari orang ke orang melalui sebuah interaksi atau pembicaraan, baik menggunakan media analog maupun digital. Dan meme ini hadir dalam kombinasi gambar, foto, slide, dan teks yang ditunjukkan guna merespon suatu isu atau fenomena yang sedang diperbincangkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai quantum learning. Quantum learning adalah suatu media pembelajaran di mana mampu membuat siswa langsung mengalami permasalahan, menemukan sendiri jawaban mengenai permasalahan, dan melakukan aktivitas sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Quantum learning itu menggabungkan sugestologi, teknik mempercepat belajar, dan NLP dengan teknologi dan keyakinan, termasuk beberapa konsep kunci dari berbagai teori dan strategi lain, seperti pada PPT berikut ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan yakni meta-analisis. Tempat penelitian yakni pada SMP Aluda, Kota Kediri. Dengan subjek penelitian peserta didik kelas 7 di 3 kelas berbeda. Semester genap tahun ajaran 2001, 2021, 2022. Yakni dengan jumlah 32 peserta didik dengan kriteria dari peserta didik yang tidak dibatasi. Data penelitian. Jenis data yang dikumpulkan yakni lembar kemampuan literasi sains peserta didik dan hasil rekaman wawancara dengan pendidik IPA yang bersangkutan. Sumber datanya itu yakni berupa sampel yang diperoleh dari hasil kemampuan literasi sains dari 3 kelas yang berbeda dan rekaman wawancara dengan pendidik IPA yang bersangkutan. Instrumen penelitian yakni instrumen lembar tes kemampuan literasi sains dengan acuan indikator literasi sains. Dan cara validasi instrumen ini adalah dengan melakukan tes kemampuan literasi sains dengan acuan indikator literasi sains. Indikator dari literasi sains yakni seperti pada PPT berikut ini. Analisis data. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan menganalisis ketercapaian literasi sains pada aspek pengetahuan dan kompetensi sains dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Presentasi kemampuan literasi sains yang diinterpretasikan secara deskriptif menurut ketercapaian hasil belajar siswa. Data hasil penelitian ini berupa hasil tes literasi sains dalam aspek pengetahuan dan kompetensi sains yang kemudian diinterpretasikan menurut hasil kriteria hasil belajar dengan kriteria sebagai yakni pada tabel berikut ini. Berikut contoh dari media pembelajaran yang mungkin akan saya kembangkan. Sekian dari video saya mengenai proposal penelitian. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.